di pertemuan validitas dan reliabilitas ini kecil atau kurang besar? Sama aja ya, kecil atau kurang besar sama aja ya. Terlalu kecil? Tidak jelas? Sekarang? Jelas. Oke. Ini validitas dan reliabilitas. Nah, ini lalu ada daya diskriminasi item ini kadang-kadang tidak dikerjakan juga nggak apa-apa, hanya butuh validitas dan reliabilitas. Validitas itu intinya kita ingin melihat bagaimana sih item-item dari jika ada yang korelasi dengan skor totalnya itu bagaimana gitu kan, antara X1, X2 dengan totalnya apakah terkorelate gitu. Ini berbeda sama uji korelasi, ini hanya validitas aja ya. Lalu kemudian ada juga reliabilitas di sini. Lalu pengujian signifikasi, langsung aja ini tinggal Anda baca sendiri. Mungkin lebih enak kalau ini adalah bentuk ini yang di atas ini, Hornbach alpha, ini didapatkan dari hasil SPSS. Mungkin akan jauh lebih mudah ketika saya mencoba untuk memasukkan SPSS saja, bisa kelihatan. Sebelumnya saya buka Excel dulu. Untuk tugas nanti tolong dikerjakan pelan-pelan aja, nggak usah harus cepat-cepat gitu. Saya stop share, saya kembali ke Excel. Oke, lalu Excel. Oke. Saya contohkan di sini kasus, saya melihat kasusnya dari sini. Saya buat catatan tadi itu. Mempercepat aja sih. Lalu itemnya ada pertanyaan. Seorang mahasiswa melakukan penelitian kuesioner, gitu kan, kurang lebih yang sama dengan soal itu. Lalu dibuat 5 item pertanyaan itu. Ada pertanyaan 1, kita Jaki 1, sorry. Submit Q1. Pertanyaan. Oke. Lalu sistem scoringnya. Nah, sistem scoringnya. Maaf ya, tiba-tiba putus nih wifi-nya tiba-tiba hilang. Oke, saya mulai share lagi. Ada 5 pertanyaan dari Q1 sampai dengan Q5. Q1, ntar saya tambahkan di sini dulu. Ini ada N. N itu adalah besarnya jumlah sampel. Intinya ada berapa sih yang dikasih kuesioner oleh si mahasiswa. Nah, itu namanya sampel. Sampelnya kira-kira ada 10 lah. Oke, saya tarik aja. Oke. Kalau Q1 ini nilainya saya coba ngawur aja deh. 4, 4, 4, 3, 3, 3, lalu 3, di bawahnya berapa ini? 3, di bawahnya lagi 4, 3, 4. Lalu di sini 3, inilah 3, 3, ini 4. Cepat aja. 3, 1, 4, 2, 1, 1, 2, 2. Misalkan, terus 3, oh. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, nah, lalu kemudian ini dari SPSS, dari Excel kemudian masuk ke SPSS. Sembari ini saya tunggu sebentar. Ada yang baru masuk nih, Mbak Evita Saskia. Selamat malam, Mbak Evita. Malam, Bu.
Lagi di mana ini? Di rumah. Oke, WiFi atau tethering? Wifi. Sip. Kembali lagi, saya ingin menanyakan, sudah install SPSS kah? Sudah install SPSS? Oh iya, jangan lupa ketika install SPSS itu nanti akan ditanyakan Anda mau install Python atau enggak? Iya kan? Jangan pokoknya semuanya yes, jangan ada no gitu kan. Kalau ada no, pasti tidak akan jalan. Nah, Ya, Bu. Mbak Evi juga sudah install SPSS. Boleh versi yang lainnya, tidak perlu SPS 25 juga nggak masalah kok. Wow, sudah banyak. Terima kasih untuk daftar. Ada Mbak Enggar. Mbak Enggar juga sudah install SPSS kah, Mbak? Kita ini masuk di analisa reliabilitas dan validitas. Belum. Nggak apa, nanti pelan-pelan. Jadi pertama kali saya stop share aja dulu. Jangan bosan-bosan ya Mbak Tutut ya. Ketika Anda melakukan instalasi, oke, bentar, masuk di Drive. Drive saya itu sudah bukan sama SPSS. Wow. Oh iya, jangan lupa ini nih, ini kayaknya saya tampilan yang ini dulu aja deh. Saya share tampilan yang foto. Dan saya lagi buat untuk Anda. Saya stop lagi selama share. Oke, saya masuk di Drive. Sudah terlihatkah tampilan ini? Belum. Belum. Drive. Lalu saya cari FPS untuk Drive saya. Tertutup. Oke. SP. Ini, tolong ini semua. Nah, ini semua tinggal klik kanan. Jadi upayakan jangan satu persatu. Oh, ini masih di awal, jangan. Aduh, internet saya unstable lagi. Nah, tunggu. Banyak yang pakai WiFi ya ternyata malam-malam ini. Intinya dari SPSS ini tinggal langsung klik kanan lalu download. Jangan satu persatu. Nah, kayak gini. Tinggal langsung download saja. Nih, download. Dan satu persatu karena kalau di Drive tuh ada sistem yang ditidurkan. Yang ditidurkan itu nah di sini. Langsung aja buka di IBM SP125, klik kanan, lalu download. Dalam bentuk WinRAR pasti akan masuk. Lalu jangan lupa untuk baca petunjuk install ini. Ini penting banget. Ketika sudah selesai mengunduh atau menginstal SPSS, hilangkan centang start SPSS di awal itu. Jangan sampai sudah masuk di SPSS karena crack-nya tidak akan bisa jalan. Ini file crack-nya, lsivrc, ada di folder crack. Saya masuk di folder, nah nih folder crack. Ini ada dua sebenarnya, ada dua. Jangan another, yang ini aja. Tinggal Anda copy, tapi kopinya jangan terpisah ya. Kopinya harus dari yang di awal tadi. Yang di awal di rumah SPSS. Nih, di sini. Ya. Yang satu persatu pasti ada sistem yang terkait itu akhirnya hilang gitu loh. Ketika hilang sudah crack-nya tidak akan bisa jalan. Saya stop share dulu, saya kemudian masuk ke SPSS. Oke. Nah, sebelum ke SPSS, saya tadi karena sudah klik sana sini. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika
ada mahasiswa melakukan penelitian satu lembar ini kuesioner, isinya ada 5 pertanyaan, karena itu Q1, Q2, Q3, Q4 sampai dengan Q5. Lalu kemudian ini ada 10 orang yang diberikan kertas pertanyaan tersebut. Lalu saya copy aja ini supaya cepat. Saya copy dulu dari Excel, kemudian saya stop share, saya masuk ke kertas kerja SPSS. Nah, SPSS pada saat awal itu seperti ini, ya. Lalu pilih New Dataset. Ini SPSS nggak bisa dibesarkan ya. Ini New Dataset yang paling atas. New Dataset, klik New Dataset. Nah, saya stop share sebentar. Lalu muncul kertas kerja seperti ini ketika Anda sudah melakukan pemilihan di New Dataset tadi. Ya. Oke, kemudian masuk di data view. Jangan di variable view. Ini berbeda bentuk kertas kerjanya bukan seperti di Excel. Ya. Data view baru bisa yang tulisannya ini var tok sama 1, 2, 3, 4 bla 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 ini adalah kertas kerja untuk data. Lalu variable view ini untuk memperlihatkan nama-nama variabelnya apa saja. Tapi ini dulu aja. Saya paste di sini, tadi yang sudah di-copy di Excel, tinggal paste sebentar. Oke, nah kelihatan kan, ini variabel 1, 2, 3, hingga 5. Tapi kan belum ada namanya sama sekali. Dan Anda harus memberi namanya sesuai dengan ada di Excel tadi, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Ini saya tulis Q1, ini Q2, ini Q3. Nanti Anda lakukan ini juga. Nah, nggak enaknya di SPS ini satu persatu seperti ini. Memang sih detail. Lalu kemudian tipenya, ini ada pemilihan tuh, ada numerik, koma, dot, bla bla bla, sampai dollar pun ada, string pun juga ada. Upayakan Anda memilih numerik aja, ini standar aja numerik. Lalu win, ini untuk mengatur lebarnya berapa ini. Jadi misalkan angkanya ada 8, berarti lebar kolomnya, lebar ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk muat untuk 8 angka. Lalu desimalnya ada 2. Ini kok saya pilih 3 ada 3. Lalu ini ada desimalnya tadi enggak ya? Enggak ada. Jadi saya nolkan aja. Woi, maaf pencet. Ini cukup bisa Anda tulis langsung tanpa perlu satu persatu. Lalu setelah itu ini labeling, misalkan ada namanya, mungkin di sini tentang kepuasan 1, kepuasan 2, 3 lah, gitu. Kepuasan kerja. Oke. Tiga, 4. Ini semua harus dilakukan, iya, ini harus dilakukan untuk Anda. Jadi kelihatan ketika nanti hasil outputnya Q1 itu menandakan kepuasan apa. Biasanya penelitian itu kan bukan hanya untuk Anda saja, pasti ada yang namanya penguji. Nah, penguji akan bisa melihat hal ini. Lalu measure-nya ini, nah untuk di PPT dan di pertemuan sebelumnya di statistik, masih ingat nggak apa beda data skala, data data ordinal, data nominal? Ada yang bisa ingat nggak? Oh, tutup. Ada yang ingat? Ada yang bisa jawab? Saya beri bonus nilai. Nilai per minggunya. Keaktifan per minggunya berarti 100. Apa beda antara kita tutup ya. Tadi tertutup ya. Ada blok hitam. Data skala adalah pengukuran data dalam penelitian, Bu. Data skala. Kalau Iya. data apa lagi tadi yang saya tanyakan? Data
16. Data apa? Oh, ada skala, ada ordinal, ada nominal. Iya kah? Ini harus tahu. Anda boleh kok buka Anda searching juga boleh, nggak masalah. Ayo siapa cepetan? Kiko, siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang jawab. Data nominal itu data pengukuran yang paling rendah. Kalau ya Maksudnya. Yang paling rendah itu maksudnya apa? data pengukuran yang paling rendah untuk nominal. Maaf kalau salah, Bu. Jadi kalau nominal itu data kategori tanpa memperhatikan urutan, ya. Itu kalau kita lihat untuk data nominal. Kalau ordinal, data kategorinya itu memperhatikan urutan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Iya. Lalu kalau data interval itu tidak mempunyai nilai nol yang mutlak. Interval itu contohnya ketika ada penilaian atau penelitian satu kelas itu tinggi badan, satu kelas anak itu berapa gitu kan. Nah, ada yang 153, 17 berapa, jadi tidak dimulai dengan nol. Langsung, dan itu bervariasi, tidak sama. Tidak sama, sangat banyak variasinya. Jadi Anda benar-benar tidak mengontrol keluaran atau hasil dari kuesioner Anda. Kalau kuesioner itu kan pilihan A, B, C, D, E itu kan sudah dikontrol sama Anda. Nah, ini kalau yang interval itu tidak kontrol sama sekali. Skala interval, ya. Skala interval itu scale, ordinal, dan nominal, ya. Karena ini adalah data kategori dengan memperhatikan adanya urutan. Jadi kan ada urutannya kan. Jadi kita masuk di data skala ordinal. Kita masukkan ordinal. Ya. Lalu kemudian kita mulai nih melakukan apa namanya? Sampai di mana tadi ini? Kita uji apa ya? Masih awal ya? Validitas ya? Saya sampai lupa. Oke, kita masuk ke validitas, kita masuk ke analyze, lalu ke korelasi. Ke korelasi, di sini kita lihat bivariate. Klik bivariate. Setelah klik bivariate, semuanya ini Anda yang sebelah sini, ini tinggal save aja semuanya. Nah, sambil diklik mouse-nya, lalu pindah langsung ke sini. Dah. Nah, lalu setelah ini semua sudah dicek. Ini kita pakai Pearson, kemudian Two-Tailed Flag juga pakai. Lalu tinggal klik OK. Nah, ini hasilnya nanti. Oh, belum keluar. Saya stop share, saya new share yang hasilnya. Ketika tadi sudah klik OK, keluar seperti ini. Ini hasilnya SPSS. Ya, ini hasil SPSS. Ini untuk melihat bagaimana sih item-item signifikasi validnya. Dikatakan valid ketika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05. Maksudnya 0,05 itu apa? Gitu ya. Tingkat signifikasi itu apa? Jadi tingkat kesalahan yang bisa ditolerir itu hanya 5% saja. Ya. Ada yang lebih bagus lagi, tingkat toleransinya hanya 1%. Jadi kita ambil yang 5%. Ambil cari tahunya di mana ini tulisan stick tail to tail ini kita lihat, ya.
Ini ada kepuasan 1 terhadap 2 misalnya. Kalau kepuasan 1 terhadap 3, ini kita lihat, wah signifikan yang mana ya? Ternyata signifikannya cuma 1, yaitu kepuasan 4. Kepuasan 4-nya berarti dia berdiri sendiri, dia valid gitu loh. Kalau yang kepuasan 1, 2, 3, dan 5 itu tinggi semua di atas 0,05. Intinya apa? Valid sebenarnya kalau dikatakan loh ini atas dasar validitasnya apa Bu? Gitu. Berarti ini pertanyaannya diri sendiri di kepuasan keempat, tidak bergantung pada tingkat kepuasan 1, 2, 3 maupun 5. Sedangkan tingkat kepuasan 1, 2, 3, dan 5 itu saling ketergantungan satu sama lain. Sehingga dari sini saja Anda bisa melihat, oh kalau begitu saya bisa melihat fenomena. Nah, ketika melihat fenomena, ini yang diharapkan ketika Anda mengajukan skripsi. Ya, fenomena ini yang akan dikeluarkan, ditonjolkan oleh Anda di bab 1 Anda. Misalkan ternyata kepuasan 1 itu 1, 2, dan 3 mempengaruhi kepuasan 5, taruhlah gitu. Nah, itu bisa Anda tonjolkan. Anda lihat kan secara statistik. Lalu kemudian kita masuk ke uji reliabilitas. Apakah kita perlu masuk ke data awal yang tadi? Data awal itu yang ini. Data awal itu yang tidak perlu. Tidak perlu sama sekali. Karena dari hasil output yang ini, nah, ini Anda langsung bisa melakukan formatting langsung gitu. Lalu tinggal uji reliabilitas aja. Kalau reliabilitas ini yang kita lihat adalah Cronbach Alpha. Caranya adalah ini kita klik analyze, lalu setelah itu kita lihat data view, Oke, data view sudah oke, analyze, semuanya sudah masuk ke dalam ordinal, lalu kita ambil di scale, lalu kemudian, nah, kelihatan? Ini scale, saya ulangi lagi ya. Ini tadi kan waktu ini, yang awal sekali kita menguji validitas, kita masuk di analyze, correlate, lalu bivariate. Lalu kemudian ketika mengajukan reliabilitas, analyze, klik analyze ini, lalu scale, reliabilitas. Upayakan semua sudah dalam bentuk ordinal. Tadi apa itu ordinal, scale, dan nominal sudah diutarakan di awal. Nah, ketika ini semua sama, Anda pilih semuanya, tarik ke sini. Oh iya, untuk 23 mungkin caranya nggak seperti itu, harus satu persatu ya, atau seperti ini, lalu begini. Nah, ya. Setelah itu, oke, kita masukkan ke kotak ini semuanya, lalu kita scalable. Setelah apa ini alpha, kita pakai alpha, statistiknya, kita lihat correlation antar item juga bisa, lalu deskripsinya juga, lalu means itu rata-rata kita akan lihat berapa. Lalu kalau mau lihat ANOVA untuk F-testnya langsung ini chi-square juga ada, tapi chi-square-nya dari Friedman dan Pongran, sedangkan chi-square sih, bukan chi-square. Chi-square-nya yang saya ajarkan itu menggunakan cross-step analisa Spearman-Pearson ya, saya lupa. Nah, lalu kemudian saya masukkan di if-test aja, lalu ada maksudnya continue. Nah itu oke. Nggak perlu tulis tadi, lalu kelihatan di sini. Ya. Terlihat ada N-nya ada 10. Semuanya valid. Nah, case processing summary di reliability ini yang akhirnya menganulir bahwa tidak terjadinya validitas yang di awal tadi. Kita kan mau reliabilitas. Oh real kok, semuanya valid, tidak ada yang salah.
baik-baik saja. Lalu kemudian kita lihat nilai Cronbach alpha, ya. Nilai Cronbach alpha yang baik itu harus lebih besar dari 0,7, 0,6. 0,6 itu dikategorikan ini, Cronbach alpha. Dikategorikan kalau 0,6 itu dikategorikan biasa. Lalu 0,5 sudah buruk, tidak reliability, tidak ada reliability. Berarti pertanyaannya harus diubah. Kapan ini digunakan oleh Anda? Validitas dan reliabilitas ini digunakan ketika Anda mengajukan penelitian berupa kuesioner. Jawabannya ya, tidak, lalu kayak tadi puas sampai tidak puas, dan segala macamnya. Intinya kuesioner itu. Kalau menggunakan nominal, Anda tidak perlu melakukan analisa validitas dan reliabilitas. Ingat, statistik ini, validitas hanya dilakukan untuk jenis penelitian. Saya mau tahu coba apa bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Masih ingat nggak? Dulu kemarin ketemu saya. Kalau kuantitatif itu berupa angka. Itu kalau kayaknya, Bu. Benar. Dari kata-kata kuanti kan? Dari kuanti dan kualitatif gitu kan? Iya, Jadi kualitatif ya. ya seperti itu. Kalau angka itu ya Anda menguji dari laporan keuangan. Lalu kalau kualitatif ya Anda mengujinya dengan cara ini, apa namanya, kuesioner ini, ya. Ya. Baru kemudian kita lihat Cronbach alpha-nya dalam penulisan di hasil output untuk SPSS ini titik 0,85. Berarti ini intinya adalah 0,085. Tidak dituliskan 0 depannya. Jadi tidak reliability. Oke, sampai di sini saya stop untuk hasil analisa di kasus reliability dan reliabilitas. Masuk di chi-square. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk di chi-square? Silahkan. Ada yang mau tanya? Silahkan, Bu. Masih itu sih, Bu, masih bingung cara baca datanya gitu. Kira-kira ini valid atau enggak, coy gitu sih. Oh, baik. Saya mulai lagi dari awal pelan-pelan ya. Saya masuk di output. Tuh, kalau Anda mau melihat hasilnya seperti apa nih kelihatan di sini. Nih, ada bintang yang saya tunjuk kursor saya. Tapi kurang besar ya. Soalnya tampilan di SPSS ini kok nggak bisa diperbesar seperti yang lainnya. Oke. Ini correlation is significant at 0,05 level to tilt. Bacanya, to tilt ada di mana? Ya ini, significant to tilt. Untuk apa? Kepuasan 1, nilai signifikan to tilt dengan korelasi di kepuasan 2 itu malah angkanya 1. Hampir sama persis. Malah sejajar, saling berkorelasi kuat. Lalu kemudian kepuasan 1, significant to tilt-nya di kepuasan 3, 0,371. Ini sama seperti ini. Nah, ya 1, 3, 1, 3, 0,371. Lalu, sedangkan dikatakan sini bahwa signifikan to tilt-nya dikatakan bagus, ini correlation adalah signifikan, valid berarti ketika ada di bawah 0,05. Ketika di atas 0,05 berarti dikatakan tidak valid. Ya, sudah. Lalu hal ini berarti uji validity.
Lalu kemudian kalau uji validitas, nah uji validitas itu intinya adalah uji validitas adalah untuk mensinyalir, untuk memfungsionalisasi apa ya, untuk mengatasi kejadian ini. Jadi apakah ini hasilnya benar-benar nggak valid? Oh belum tentu. Coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan di kepuasan 1, 2, 3, 4, dan 5 ini itu reliable nggak? Nyata atau tidak? Bagus nggak? Gitu kan. Jangan hanya validitasnya aja. Lalu kemudian masuk di reliabilitas yang tadi itu. Kalau di reliabilitas, yang dilihat itu nilai Cronbach alpha yang ini. Cronbach alpha. Ya. Lalu hasilnya ini ternyata nilainya 0,082. Khusus untuk reliability statistik, ini kalau nilainya di atas 0,6 dikategorikan bagus. Data reliability atau data itu reliable, nyata, apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi dikatakan valid dan reliability. Nah, sampai di sini ternyata hasilnya tidak reliable, sudah tidak valid, tidak reliable juga. Ya, berarti harus dilakukan kuesioner ulang. Jadi pertanyaannya dirubah. Ini yang nggak enak ketika Anda melakukan penelitian yang berdasarkan kuesioner, lalu ketika dites ini, wah tidak reliable, serta-merta dosen pembimbing Anda saat skripsi akan mengatakan ubah ubah pertanyaan Anda. Gak enak sekali. Ubah cara pengontrolannya juga. Ubah juga kriteria untuk beberapa orang yang akan Anda sebarkan kuesioner. Bisa dikategorikan ketika tidak reliable, tidak validitas juga tidak terjadi, itu karena sampelnya salah. Udah. Itu sudah nggak enak banget ketika skripsi seperti itu. Padahal kalau saya mau jujur mau mengatakan, ketika Anda skripsi, lalu sempro, seminar proposal, itu hanya dari bab 1, 2, 3. Anda belum melakukan pengujian seperti ini. Ini baru dilakukan ketika Anda sudah lulus seminar proposal. Lalu Anda mengajukan. Berarti kalau Anda lolos seminar proposal, Anda baru menghitung ini semua. Bayangkan ketika Anda menghitung tidak valid dan tidak reliability-nya nggak ada. Yang terjadi adalah Anda harus mengulang skripsi Anda. Wih, itu nggak enak banget. Jadi, upayakan sekali lagi sebelum Anda mengajukan, otomatis kalau bisa Anda menguji sendiri hasilnya. Ya. Sampai di sini bagaimana? Lalu Bu, ini ke bawah semuanya apa aja? Oke, ke bawah semua ini kok banyak banget. Tadi kan saya mau melihat itu sudah kan di sini kelihatan bahwa Cronbach alpha-nya tidak reliable. Lalu saya melihat inter-item correlation matrix-nya bagaimana. Ternyata ini saya lihat di sini, kan tadi di atas ini kelihatan di nilai ini. Oh, ya kan? Itu sama. Coba lihat. Kepuasan 1, kepuasan 2, kepuasan 3 ini antar itemnya bagaimana sih? Tadi kan dikatakan hampir korelasinya kuat, terutama 1 sama 2. Karena saking kuatnya, maka tingkat kesalahannya korelasinya itu 0, ya. 0 tuh ya udah nggak ada salahnya, sama. Malah kepuasan 1 nih kelihatan juga ini hasilnya minus 0,318. Berarti korelasinya berbanding terbalik. Ketika kepuasan 1 naik, kepuasan 3-nya cenderung turun. Nah, jangan sampai seperti itu. Upayakan semua sama gitu. Ya. Hal ini juga yang mungkin yang menyebabkan jadi kepuasan 3, kalau Anda mau lihat lagi, berarti dari 5 item pertanyaan kuesioner itu mana yang harus saya hilangkan? Masa semuanya harus saya ubah gitu kan? Pakai trik ini. Jadi kepuasan 3-nya kalian coret, hanya kepuasan 1, 2, 4, dan 5. Mungkin ada penambahan lagi kepuasan berikutnya.
Nah, dilihat kan kepuasan 3 itu minus semua loh. Kepuasan 1 minus, kepuasan 2 ini minus, kalau kepuasan 4-nya juga minus. Kelihatan? Ini tanda minus, tanda minus, tanda minus. Lalu saya melihat juga tadi, kan tadi saya sudah mengatakan bahwa pertama kali saya melakukan di Excel tadi, saya memasukkan asal gitu. Memasukkannya asal, kemudian malah 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4 gitu. Nah, itu yang buat jadi nggak valid juga. Lalu ini summary item statistik, kita akan melihat apa variansnya terlihat. Lalu saya melihat juga bagaimana sih between items untuk F statistiknya. Untuk between itemsnya ternyata signifikannya 0,001 untuk saling keterkaitan antara misalkan ini X1, X2, X3, X4, dan X5. Masih belum ada Y. Masih belum ada Y. Karena tadi saya belum melakukan total. Nah, sekali lagi, kita akan mulai melakukan trik khusus untuk di validitas dan reliabilitas. Saya stop share, saya izin untuk masuk ke share screen di Excel. Saya masuk Excel dulu. Oh, Excelnya. Saya masuk lagi, share. Nah, lalu saya buat total. Oke, bandingkan ini sekarang. Apa yang terjadi? Apakah masih sama? Saya masuk lagi di untitled, tapi yang baru. Untuk SPSS, masuk di batas kerjanya, saya akan buat baru. New data. Oke, saya stop share. Saya share yang new data. Tadi sudah saya copy, saya tinggal paste aja. Oke, lalu kemudian saya ubah view, view. Bentar. Kalau nggak salah di sini ada Mas Iksan ya? Yang dari ITS itu siapa ya? Saya lupa. Harusnya bisa. Iya, Bu. Ya kan? Iya. Dari statistik Iya. juga ya? Harusnya bisa tuh. Iya loh, harusnya bisa hasilnya. Mana Mas Iksan? Sudah masuk belum? Belum masuk, Bu. Oh, mungkin sipil kata Mas Iksan. Mas ngerti. Lalu sudah, ketika semua sudah oke seperti ini, saya masukin tadi total metrik. Lalu analyze, sekali lagi analyze, masuk, wih, correlation bivariate. Ya, lalu sini juga. Apakah hasilnya masih sama? Masih sama. Oke, nggak salah. Kita coba lihat sekarang untuk speed. Reliability. Nah, sudah terlihat Cronbach alfanya naik kan? Kelihatan nggak? Oh, belum kelihatan. Maaf. Maafkan saya. Maafkan saya. Mana tadi? Nah, ini. Ini adalah hasil ketika saya memperbarui dengan adanya trik tadi ada total. Kalau yang di awal tadi, kalau kita lihat validitas, ya sama aja gitu. Cuman ada perbedaan ketika itu correlation
signifikan at 0,01 khusus untuk Q4 yang ada bintangnya. Q4 itu ada bintang. Khusus dia mengatakan bahwa tingkat kesalahan yang di question Q4 dan ya Q4 terhadap total itu kesalahannya malah jauh lebih sedikit. Lalu apakah ini reliabilitasnya bagus gitu kan? Kalau validitasnya dikatakan semua valid. Kita tadi kan sudah masukin, lalu kita lihat di scale. Hasil scale terlihat Cronbach alpha-nya naik. Yang semula Cronbach alpha, ini contoh Cronbach alpha yang sebelumnya, ini angkanya 0,082, ya kan? Berarti kan kecil banget, tidak reliable. Kok tidak reliable? Tidak bisa dikatakan Anda akan disuruh untuk membuat lagi. Makanya dibuat trik kayak gitu, ada totalnya. Lalu, ketika masukin, nah, Cronbach apa ya, apa yang terjadi? Naik. Jadi 0,620. Jadi saya dikatakan bagus hasil Cronbach alpha ketika nilainya ataupun standar gitu ya 0,6. 0,5 berarti sudah jelek Cronbach alpha. Ingat, ada Cronbach alpha, nilainya harus di atas atau setara dengan 0,6. Lalu ada signifikasi, itu nilainya paling tidak 0,0. Berarti bagaimana Bu? Apakah perlu saya mengubah kuesionernya? Tidak. Ketika sudah ada ini tadi, tidak perlu diubah. Ya. Lalu dari pertanyaan ini, kemudian kalau Anda mau menguji pengaruh, juga bisa. Kita coba ya. Kita langsung melakukan pengujian chi-square dengan nilai yang sama tadi. Nilai yang sama dari hasil XY yang tadi. Jadi, nah, kita nggak perlu repot-repot lagi. Kita coba chi-square-nya bagaimana. Tapi sebelum masuk ke chi-square, mungkin saya perlu melakukan satu. Tadi itu semuanya ordinal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mbak masih ada di sini? Iya, Bu, masih. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan untuk bertanya. Bu, terlalu cepat saya tambah bingung. Jangan deh. Oke. Ketika sampai di sini, saya stop share, kemudian saya kembali lagi pakai yang hasilnya tadi aja. Nah, lalu saya langsung melakukan chi-square atau chi-square. Nah, chi-square ini tinggal Anda lakukan saja klik analyze, lalu kemudian kita lihat deskriptif statistik, lalu kita lakukan cross tab dulu. Cross tab di sini kita akan ditampilkan mana row, mana columns gitu kan, seperti itu. Lalu kita lihat bahwa Q1 sampai Q5 gitu di sini. Lalu setelah itu klik statistik ini chi-square ya. Lalu setelah Anda chi-square atau chi-square ini continue, lalu oke. Ini intinya adalah melihat bagaimana pertanyaan Q1 terhadap total dan sampai berikutnya. Lalu terlihat juga nilai cross tab untuk per question terhadap total. Jadi Q1 terhadap total, Q2 terhadap total akan terlihat di sini. Ya, nilai 3 dan 4 itu ada berapa banyak gitu. Ada sama-sama bobotnya sama gitu, 5. Lalu kemudian chi-square-nya nilainya adalah ini. Ya. Ini lalu Anda baca di bawahnya 10 sel itu have expected count less than 5.
Oke, ketika ini terjadi, eee, Anda harus melakukan apa? Anda lihat hasil apa? Hasil dari nilai ini, TAP, likelihood dari ratio-nya, eee, dan sebagainya, sampai bawah, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah? Kalau udah, saya akan masuk ke langsung pakai yang sama aja, saya langsung masuk ke regresi. Saya baca regresi itu dari nilai yang tadi. Kalau regresi ini tulisannya regression, lalu linear, lalu dependent ya, kita taruhlah dependent itu berarti variabel yang bebas. Variabel bebas itu variabel pembentuk. Pembentuk itu misalkan Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 itu pembentuk total. Itu. Berarti variabel pembentuknya apa? Ya Q1 sampai Q5. Ini sebagai variabel independen, yang total sebagai variabel yang terpengaruh atau dibentuk oleh Q1, Q2 sampai. Lalu kemudian kita lihat ini enter semua statistik, ini model fit, R-square untuk melihat determinasinya, deskriptif untuk melihat bagaimana statistik secara deskriptif dari rata-rata sampai varians seperti itu. Lalu sekaligus juga melakukan analisa klasik, analisa multi-call di sini, lalu analisa normalitas, nanti kemudian ini ada Darwin-Watson, continue, lalu ini masuk di plot ini ambil Z resid, masukkan di G, lalu Z resid itu determinan, P itu prediction untuk residual. Masuk di sini, oke. Lalu produce all partial plot kalau Anda mau, kalau enggak usah, apa-apa. Kita lihat histogram dan normal. Continue. Lalu semua sudah oke, tinggal save. Save residual standardized. Continue. Lalu oke. Sekarang hasilnya kelihatan di sini. Dari deskriptif statistik, ini Anda bisa lihat bahwa nilai rata-rata dari total nilai Q1 sampai dengan Q5 itu rata-ratanya 14,8. Lalu Q1 itu 3,5, Q2 rata-ratanya 3,4, Q3 itu rata-ratanya 2,1, Q4 itu rata-ratanya 2,6, Q5 rata-ratanya 3,2. Ya. Lalu N-nya itu ada 10 tadi. Lalu ini ada korelasi. Sama, ini korelasi sama seperti yang Anda lakukan di awal tadi tentang validitas itu. Tapi tadi kan two tail, kalau sekarang one tail, ya kan? One tail itu ya udah pengaruhnya satu itu aja. Kalau dua itu timbal balik. Q1 mempengaruhi total, total mempengaruhi Q1. Q1 mempengaruhi Q2, Q2 mempengaruhi Q1. Kalau satu tail itu satu arah aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kembali lagi nilainya ternyata Q4 terhadap Q1 ini yang paling signifikan 0,06 kecil. Lebih kecil daripada 0,05. Nah, lalu kemudian ketika di variabel enter and remove, ternyata dia ambil pertama kali itu Q5, Q3, Q1, Q2, dan Q4. Ya, diurutkan secara otomatis. Lalu melihat ini melihat regresinya F square-nya dilihat dari ini. Kita lihat F signifikan F-nya. Jadi gini, ceritanya saya cerita dulu. Untuk skripsi itu diharapkan N minimal itu 30. Kurang dari 30, Anda pasti tidak boleh. Karena standarnya memang kalau melakukan statistik itu N-nya ada 30 paling tidak, supaya
hasilnya bagus. Lalu di sini terlihat Darwin Watson-nya. Saya penasaran sama ini deh. F square, kenapa cuma titik? Kok titiknya berarti F-nya 0,00 saking kecilnya 0, tapi kok nggak terlihat. Harusnya terdeteksi 0,0000 seperti ini. Oke. Karena ini cuma 10 sih. Itulah. Dan itulah ringkasan. Oh, sebentar. Saya coba lagi yang histogram ke atas. Belum keluar ya? Oh, belum keluar. Oke. Harusnya keluar nih. Alpha 10. Sudah. Plotnya. Oh. Oke. Harusnya keluar nih. Nanti. Anda silakan mengerjakan tugas yang saya berikan di Excel. Ya. Saya stop share. Silakan untuk bertanya. Mbak, Anda di sana. Baiklah. Iya, Bu. Bingung kah? Sangat. Ya, Bu, sangat membingungkan. Ya, karena itu saya sebenarnya kepingin semua sudah mengerjakan SPSS. Kalau mengerjakan SPSS nanti bisa nyanda ke pemerintahan. Ya wes, nggak apa-apa. Ini nanti akan saya share bukan YouTube tapi sudah langsung. Tapi harus YouTube ya, soalnya kan gede banget. Ya udah. Iya, Bu, harus YouTube. Ya. Soalnya tahu cara-caranya juga, biar tahu. Ya wes, nanti aja. Dan satu lagi, ini kenapa tadi regresinya karena N-nya cuma 10 jadinya jelek. Dan satu hal, saya tadi belum mengubahnya ke dalam scale, masih dalam bentuk ordinal. Tadi, ingat kan? Harus dalam bentuk scale. Coba ya, sekarang saya trik. Saya kembalikan lagi ke output. Nah, di sini. Nah, kelihatan nih bahwa residual 1 dan residual 2 itu scale. Semuanya harus scale. Lalu saya ganti ke scale. Loh, Bu, gimana dong? Masa tadi ordinal? Ya kan, ini kita extraordinary. Extraordinary itu intinya dijadikan satu semuanya langsung sekaligus gitu kan. Coba ini harus scale. Kalau validitas, reliabilitas itu wajib ordinal. Kalau regresi, korelasi, yang one tail itu tadi, itu ini measure-nya harus scale. Coba saya masukkan di regresi. Apa yang terjadi? Bisa lihat, dia sudah sama seperti tadi. Sama saja kah? Sama aja. Ya, N-nya terlalu kecil. Nanti Anda akan menemukan hal yang berbeda ketika Anda mengerjakan tugas Excel yang di pertemuan keempat. Nanti bagus banget hasilnya. Ada nggak ya di sini? Output. Ini yang kelas pagi. Nah, ini kelihatan. Nanti ada gambar kayak gini. Cantik banget. Ini tandanya normal. Ini dalam P-chart, ini normalitas. Lalu ini cantik kalau kelihatan yang tidak normal. Nah, kayak gini nih. Datanya cek karuan kayak gini nih. Harusnya tadi normal. Kalau naik semuanya tersini. Yang tadi coba bandingkan chartnya. Nah, ini cantik banget. Naik turun. Kalau ini yang di bawah, nah, ini kemungkinan ada yang salah. Tidak aman contoh. Ya, nah kelihatan juga ini tidak menyebar. Ini malah cenderung satu-satu ngumpul dan satu garis. Itu kelihatan banget bahwa datanya buruk.
Nah, ini adalah data ini uji asumsi klasik ya. Ini uji asumsi klasik kalau kayak gini menyebar seperti ini bagus. Terus ini juga rapi banget menuju ke atas. Melingkar, maksudnya melingkar gitu di garis hitam di asumsi klasik. Jadi selesai sudah hari ini. Saya tidak mau terlalu lama karena itu tadi tanggal banyak banget. Ini berapa tiga. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau masih bingung, sudah pasti karena Anda belum berhasil membuka SPSS. Ya kan? Iya, Bu. Iya. Ada Mas Novian. Apa kabar Mas Novian? Sekali Iya Bu, lagi, waalaikumsalam. ya. Iya, saya barusan bergabung Bu, mohon maaf. Nggak apa-apa, santai aja. Sekali lagi, ini Soalnya lagi. nggak masalah. Jadi ini nanti akan ada YouTube, tinggal diulangi aja. Lalu ini adalah Ya baik. uji normalitas. Sekali lagi, ini adalah bentuk yang bagus banget. Ini berarti tuh normal plotnya kelihatan juga bagus, segaris searah juga menuju atas, lalu tersebar. Yang nggak bagus ketika ini. Nah, ini sama seperti yang terjadi tadi. Kalau tadi di data ordinal untuk validitas dan reliabilitas, itu adalah salah satu tes untuk mengetahui bagaimana pengujian menggunakan kuesioner ya untuk dilakukan ujian berikutnya. Sekali lagi, kalau kuesioner itu nanti namanya bukan regresi seperti ini, tapi regresi logistik, beda lagi. Kalau ini regresi yang dilakukan ketika Anda melakukan penelitian mengenai laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya itu di rasio. Jadi kita ketemu di MK, ketemu saya lagi sama rasio-rasio, perhitungan-perhitungan, lalu kemudian rasio-rasio dari semuanya, dari pertama pendapatan biaya sampai pendapatan bersih, semuanya dilihat, lalu dimasukkan ke di sini. Bagaimana pengaruhnya terhadap beberapa hal variabel yang dibuat. Misalkan harga saham atau kurs, itu juga bisa. Ya. Baiklah, sampai bertemu. Ini juga bentuk yang tidak baik juga karena berkumpul di satu tempat, satu mencil di sini. Ini juga nggak bagus. Kelihatan juga ini tidak normal. Ini ada satu yang naik di atas. Ini adalah bentukan yang normal. Ya, sekalipun di sini dari bawah langsung ke atas, tapi dia normal. Dari bawah ke atas, kemudian berjenjang turun. Kalau ini kan turun, naik, turun, gitu. Juga dipertanyakan formalitas dan betul stabilitas. Baik Pak, sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf Bu, Ya, silakan. apa boleh dibuatkan tutorialnya berupa YouTube Bu? Boleh. Boleh banget. Tapi mungkin nggak langsung hari ini ya. Maaf Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Ini mungkin nanti saya YouTube kan, tapi mungkin Soalnya kan kalau iya. Ya. Soalnya kan kalau Zoom kan kebanyakan kadang terkendala dari sinyal. Mungkin bisa dibuatkan tutorialnya berupa YouTube. Boleh. Ini saya kebetulan saya record kok. Coba saya record. Oh, saya record. Nanti ini semua saya YouTube masukkan. Kemudian silakan untuk cari YouTube dengan alamat email Niken FE Unusa. Itu Mungkin ya. Terima kasih banyak. Lo nggak apa-apa, santai aja. Memang harus kayak gitu supaya memang pembelajaran secara daring ini benar-benar ngerti gitu loh. Kalau kemarin kan agak-agak ngerti, agak-agak enggak gitu. Apalagi yang hubungannya sama praktek seperti ini. Tuh, pusing saya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Novian kayak tadi. Mas Novian, kenapa Mas Novian? Enggak Bu, cukup Bu. Baik. Terima kasih banyak. Kalau gitu saya tutup. Sampai bertemu di WA Group.
karena pasti ketika Anda melihat sudah berhasil mengunduh SPSS-nya atau menginstal SPSS-nya dan bekerja di laptop maupun PC Anda, Anda mulailah untuk melakukan input-input ini ya. Lalu silakan bertanya di WA Group. Screenshot hasilnya, kemudian tanya. Silakan. Nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Iya, Bu. Ya, Bu. Salam sehat. Amin, amin, amin. Ya, kemudian karena ngeliat statistik bisnis seperti ini, jangan akhirnya Anda kena nightmare di malam hari. Santai aja, ya. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Wassalamualaikum Bu, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih, Bu Niken. istirahat. Ya, Bu. Sama-sama.